nama saya Firlia Sari. Perkenalkan, nama saya Iklima Apriani Putri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rio Adin Firdaus. Perkenalkan, nama saya Nova Sebastian Olivian. Perkenalkan, nama saya Rahma Pratiwi Sukma. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang metabolisme nitrogen. Metabolisme nitrogen. Metabolisme merupakan proses kimia yang terjadi pada makhluk hidup atau sel. Metabolisme juga disebut dengan reaksi enzimatis. Nitrogen merupakan senyawa tersebar luas pada biosfer yang merupakan komponen bagi tumbuhan yang terdapat dalam banyak senyawa. Maka, metabolisme nitrogen merupakan proses-proses kimia yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup atau sel yang disebut reaksi enzimatis karena metabolisme terjadi selalu menggunakan katalisator enzim. Metabolisme nitrogen ini terbagi menjadi dua, yaitu anabolisme dan katabolisme. Untuk anabolisme meliputi fiksasi nitrogen, sintesis asam amino, dan sintesis protein. Untuk katabolisme meliputi perombakan asam amino, denitrifikasi, dan nitrifikasi. Manfaat nitrogen. Bagi manusia, nitrogen dibutuhkan untuk pengemasan makanan, perlengkapan alat transportasi, mengawetkan spesimen, bahan elektronik, meningkatkan kualitas proses manufaktur, membantu proses tambang, dan yang lainnya. Bagi hewan dibutuhkan untuk mengolah, mensintesis protein berbagai makanan yang masuk ke dalam tubuh. Lalu, hewan akan kembali menghasilkan kotoran yang kaya akan nitrogen. Bagi tumbuhan, nitrogen yang masuk ke dalam bentuk amonia bermanfaat untuk menyerap protein dari unsur hara. Hal ini berguna untuk keberlangsungan hidup berbagai tanaman. Selanjutnya yaitu siklus nitrogen. Siklus nitrogen merupakan serangkaian aksi metabolisme nitrogen dari atmosfer dan kembali lagi ke atmosfer. Siklus ini terdiri dari fiksasi, amonifikasi, nitrifikasi, dan denitrifikasi. Baik, untuk siklus nitrogen yang pertama yaitu ada fiksasi nitrogen. Fiksasi nitrogen merupakan proses di mana molekul nitrogen di udara diubah menjadi amonia atau senyawa nitrogen yang terkait di dalam tanah. Fiksasi nitrogen ini terbagi menjadi dua, yaitu fiksasi secara fisika dan fiksasi secara biologi. Fiksasi nitrogen yang pertama yaitu fiksasi nitrogen secara fisika. Fiksasi nitrogen ini dapat terjadi dalam beberapa tahapan dengan melibatkan nitrogen yang terdapat di atmosfer dan oksigen di bawah pengaruh lecutan elektrik dan petir untuk memproduksi oksidasi nitrit. Fiksasi nitrogen yang kedua yaitu fiksasi nitrogen secara biologi. Yang berperan dalam fiksasi biologi ini diantaranya yaitu bakteri simbiotik dan non-simbiotik. Selanjutnya, siklus yang kedua yaitu amonifikasi. Amonifikasi ini merupakan pengubahan nitrogen organik menjadi amonium oleh bakteri dan cendawan tanah. Amonia dapat terjadi karena pembongkaran asam amino oleh mikroorganisme. Amonifikasi merupakan proses pembentukan amonium atau amonia dari bahan-bahan organik dengan melalui dekomposisi dengan bantuan mikroorganisme tanah. Nitrifikasi. Nitrifikasi adalah proses pembentukan senyawa nitrat dari senyawa amonium. Proses ini merupakan proses di mana ion amonium dioksidasi menjadi ion nitrit dan ion nitrit menjadi ion nitrat. Proses ini dapat terjadi di tanah, air laut, maupun air tawar. Nitrifikasi muncul secara alamiah di lingkungan dengan keberadaan bakteri khusus nitrifikasi. Tingkat reaksi nitrifikasi sangat tergantung pada sejumlah faktor lingkungan. Faktor-faktor tersebut antara lain yaitu substrat dan konsentrasi oksigen, suhu, pH, dan adanya zat beracun atau zat yang menghambat proses nitrifikasi. Semua bakteri nitrifikasi adalah bakteri yang sensitif terhadap temperatur.
Perubahan temperatur secara tiba-tiba tidak mempengaruhi terhadap kecepatan pertumbuhan dari bakteri itu sendiri, sehingga tidak pula berpengaruh terhadap kecepatan reaksi nitrifikasi. Temperatur yang sesuai dalam proses nitrifikasi adalah 0 derajat sampai 20 derajat Celcius, sebab pada suhu tersebutlah bakteri nitrifikasi dapat mengalami pertumbuhan yang maksimum, sehingga hal tersebut berpengaruh terhadap kecepatan proses nitrifikasi. Konsentrasi oksigen pula dapat mempengaruhi kecepatan proses nitrifikasi. Hal tersebut berkaitan dengan bakteri nitrifikasi yang membutuhkan oksigen. Dan pH dari lingkungan pula berpengaruh terhadap kecepatan reaksi nitrifikasi. Reaksi nitrifikasi ini terjadi paling cepat pada pH 8-9. Faktor-faktor tersebut berkaitan dengan keberlangsungan hidup bakteri nitrifikasi, sehingga kecepatan dari proses nitrifikasi ini sangat bergantung pada keberadaan bakteri nitrifikasi. Adapun reaksi nitrifikasi yaitu yang pertama 2NH3 plus 3O2 menghasilkan 2NO2- plus 2H2O plus 2H plus energi. Yang kedua 2NO2- plus O2 menghasilkan 2NO3- plus energi. Selanjutnya denitrifikasi. Denitrifikasi merupakan proses utama pendegradasi senyawa nitrogen dalam kondisi tidak ada oksigen atau anaerob. Proses denitrifikasi yaitu nitrit, nitrat, nitrit oksida, nitros oksida, dan gas nitrogen. Proses denitrifikasi mampu menghasilkan produk samping berupa N2O yang termasuk dalam gas rumah kaca, yang mana gas ini mampu memberikan kondisi pemanasan bumi dan kerusakan lapisan ozon di atmosfer. Denitrifikasi merupakan konversi biologis senyawa nitrat menjadi nitrit, nitros oksida, dan molekul nitrogen. Proses denitrifikasi dijalankan secara teratur dan bertahap oleh beberapa bakteri fakultatif anaerob. Selanjutnya yaitu proses reduksi nitrat. Proses keseluruhan reduksi NO3- menjadi NH4+ bergantung pada energi. Dengan reaksi NO3- ditambah 8 elektron ditambah 10H- menghasilkan NH4+ ditambah 3 NH2O. Reduksi nitrat terjadi dalam dua reaksi yang berbeda yang dikatalis oleh nitrat berlainan. Reaksi pertama dikatalis oleh nitrat reduktase atau NR, enzim yang mengangkut 2 elektron dari NADPH atau pada beberapa spesies dari NADPH. Hasilnya berupa nitrit NO2-, NAD+, atau NADP+, dan H2O. Berikut adalah reaksinya. NO3- ditambah NADPH ditambah H+ menghasilkan NO2- ditambah NADP+ ditambah H2O. Reaksi ini terjadi dalam sitoso di luar setiap organel. NR terdiri dari 2 subpolipeptida yang kembar, masing-masing disandi oleh inti sel. NR yang mengandung FAD besi dalam gugus prostetik heme dan molybdenum, yang kesemuanya selanjutnya tereduksi dan teroksidasi sejalan dengan pengangkutan elektron dari NADPH ke atom nitrogen dalam NO3-. Reduksi kedua dari keseluruhan proses reduksi nitrat adalah pengubahan nitrit menjadi NH4+. Nitrit terjadi akibat kerja reduktase nitrat diangkut dalam kloroplas di daun atau ke dalam proplastid di akar, yaitu selanjutnya menjadi NH4+, berlangsung yang dikatalis oleh nitrit reduktase. Reaksinya yaitu reaksi 1.1 3H2O ditambah 6Fd Fe3+ ditambah cahaya menghasilkan setengah O2 ditambah 6Fd Fe2+. Kemudian reaksi yang kedua NO2- ditambah 6Fd Fe2+ ditambah 8H+ menghasilkan NH4- ditambah 6Fd Fe3+ ditambah 2H2O. Reaksi yang ketiga NO2- ditambah
3H2O ditambah 2H+ ditambah cahaya menghasilkan NH4+ ditambah setengah O2 ditambah 2H2O. Selama pengangkutan elektron, cahaya mendorong pengangkutan elektron dari H2O ke ferridoksin atau Fd. Kemudian, ferridoksin reduksi menyediakan 6 elektron yang digunakan untuk mereduksi NO2- menjadi NH4+. Pada reaksi 1.2, penggunaan bersih 2H+ terjadi selama keseluruhan proses reduksi menjadi NH4+. Reaksi 1.1 dan 1.3 menunjukkan perlunya 3 molekul H2O untuk menyediakan 6 elektron yang dibutuhkan pada ferridoksin reduksi. 2 elektron dari tiap H2O yang dipecah oleh energi cahaya. Walaupun 2H2O yang juga merupakan produk dari reaksi ini secara keseluruhan. Selanjutnya yaitu asimilasi nitrogen. Asimilasi nitrogen merupakan perubahan nitrat menjadi amonium atau amonia. Tahapan pengubahnya melibatkan beberapa enzim sebagai katalisatornya. Tahapan perubahannya dapat dikatakan sebagai proses nitrat. Prosesnya yaitu nitrat menjadi nitrit, nitrit menjadi hiponitrit, hiponitrit menjadi hidroksilamin, hidroksilamin menjadi amonia. Lalu ada proses-proses konversi NO3 dan NH3. Prosesnya tersendiri terdiri dari konversi NO3 menjadi NH3, yang kedua aminasi reduktif, yang ketiga pembentukan amida, dan yang keempat transminasi. Untuk yang pertama yaitu konversi NO3 menjadi NH3. Konversi ini dilakukan apabila pasokannya berupa NO3. Untuk yang kedua yaitu aminasi reduktif. Aminasi reduktif sendiri merupakan suatu penggabungan gugusan amin pada sirkulasinya yang memerlukan pertolongan dari enzim. Asam glutamat memegang peranan penting dalam penyusunan asam amino. Ion amonia yang ada di sitosol dikondensasikan dengan asam-asam alfa keto sehingga terbentuk asam amino baru. Proses ini bersifat reaksi reduksi sehingga sering disebut sebagai aminasi reduktif. Pada konversi ini melibatkan peranan enzim reduktase. Proses aminasi terjadi dalam 2 tahap yaitu 1. Aminasi asam alfa keto sehingga terbentuk asam alfa amino. Untuk yang kedua, reduksi asam alfa amino menjadi asam amino baru. Pada reaksi reduksi melibatkan koenzim NADPH2 sebagai suatu reduktor kuat dan enzim reduktase sebagai dehidrogenase. Untuk peristiwa-peristiwa sebaliknya itu dapat disebut sebagai proses deaminasi oksidatif. Pada leguminose, aminasi reduktif juga dapat menggunakan hidroksilamin sebagai sumber nitrogennya dan bakteri Rhizobium pada bintil akan melakukan hal ini dan mensulapkannya ke tumbuhan inang. Untuk yang ketiga yaitu pembentukan amida. Pembentukan amida suatu timbunan gugus amin dalam tubuh yaitu asparagin dan glutamin yaitu NH3 ditambahkan ke asam amino asparpat untuk dijadikan asparagin atau ditambahkan ke asam glutamat untuk dijadikan glutamin. Amida merupakan asam amino timbun gugus amin. Senyawa amida yang paling banyak dibentuk adalah asparagin dan glutamin. Asparagin dibentuk dari hasil aminasi terhadap asam amino asparpat yang dikatalis oleh asparaginase, sedangkan glutamin dihasilkan dari aminasi asam glutamat dengan bantuan glutaminase. Pembentukan amida terjadi baik di daun maupun di akar. Amida yang dibentuk di akar selanjutnya akan melakukan proses transminasi. Lalu selanjutnya untuk yang keempat, transminasi. Transminasi merupakan proses konversi asam amino penting. Pada prinsipnya, merupakan proses pemindahan gugus amina dari suatu asam amino ke asam keto lain sehingga terbentuk asam amino baru. Dalam hal ini, asam keto merupakan zat antara intermediate yang dihasilkan dalam sirkus Krebs. Dalam tumbuhan ditemukan 27 macam asam amino. Proses konversi ini melibatkan enzim transminase.
Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I know I said goodbye and baby you said it too.